Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Ketemu lagi dengan Miss April dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 9. Nah, kali ini, di kesempatan kali ini, Miss April mau bahas mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan. Tetapi, pada pertemuan hari ini, Miss April bahasnya mengenai kesebangunan dulu ya. Jadi antara kesebangunan dan kekongruenan itu berbeda. Apa sih bedanya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Jadi untuk memahami materi kesebangunan, kalian harus paham dulu maksudnya bagaimana sih kesebangunan. Nah, sekarang Miss April ilustrasikan dengan bentuk seperti ini. Sekarang kalian lihat baik-baik ilustrasi yang Miss April tampilkan. Nah, di sini ada dua buah bangunan ya, dimana bangunan-bangunan ini memiliki tipe atau bangun-bangun yang sebangun atau bangun-bangun yang sama bentuknya. Contohnya, nah atap ini akan sebangun dengan segitiga yang ada di sini ya. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi dong. Yang mana? Ini ya, akan sebangun dengan yang mana? Yang ini. Ada lagi? Ada. Kalau kita cari pasti akan banyak. Nah ini merupakan bentuk-bentuk bangun yang sebangun. Tetapi apakah dia merupakan kesebangunan? Nah ini perlu kita cari tahu lebih lanjut. Oke. Nah dari ilustrasi tersebut apa sih? Ya, jadi apa yang dimaksud dengan bangun-bangun yang sebangun? Ya. Bangun-bangun yang sebangun adalah bangun-bangun yang sama bentuknya tetapi ukurannya berbeda. Nah, itu disebut dengan bangun-bangun yang sebangun. Syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Nah, jadi kalau ada dua bangun yang kita bandingkan, mereka harus memiliki dua syarat ini, ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Contohnya, sekarang misalnya punya 3 buah apa ini? Jajar genjang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ada jajar genjang A, B, C, D, ada jajar genjang E, F, G, H, dan ada jajaran genjang I, J, K, L. Nah, apakah ketiga bangun ini merupakan jajaran genjang yang sebangun? Kalau dari bentuknya sama, tetapi apakah dia sebangun? Nah, untuk menentukan dia sebangun apa enggak, maka kita harus buktikan dua syarat tadi. Apa tadi? Sisi-sisinya bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita akan membandingkan dua hal tersebut. Nah, dari gambar tadi ya, dari gambar-gambar jajaran genjang tadi, maka kita bisa membuktikan apakah yang pertama, jajar genjang A, B, C, D akan kita bandingkan dengan jajar genjang E, F, G, H. Nah, yang kita bandingkan adalah sudut-sudutnya yang pertama, apakah keempat sudutnya bersesuaian dan sama besarnya? Ya, sekarang kalian lihat. Di sini ada jajaran genjang A, B, C, D. Kita bandingkan dengan jajaran genjang E, F, G, H. Apakah sudutnya sama besar? Sekarang kita perhatikan sudut A. Sudut A akan sama dengan sudut E. Ya, jadi sudut A akan sama besar dengan sudut E. Lalu sudut mana lagi yang bisa sama besar? Ada sudut B yang akan sama besar dengan sudut F. Nah, oke. Mana lagi? Ada lagi nggak? Ada pastinya. Sudut ya, sudut C akan sama besar dengan sudut G. Oke. Nah, kemudian ada lagi sudut D
akan sama besar dengan sudut apa? Sudut H. Ya. Nah, jadi keempat sudutnya adalah sama besar. Jadi kita bandingkan sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, dan sudut D dengan sudut H. Nah, keempat sudut ini besarnya sama. Syarat yang pertama terpenuhi. Apakah syarat yang kedua terpenuhi? Maka kita cari tahu lagi ya. Sekarang kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi AB dengan sisi EF. Sisi AB dengan sisi EF. Sisi AB panjangnya 3 cm, sisi EF panjangnya 1,5 cm. Nah, perbandingannya jadi seperti apa? Jadi perbandingannya adalah 2 ya. Kemudian ada lagi sisi AD kita bandingkan dengan sisi EF. EH ya. Jadi AD-nya 2, EH-nya 1, maka perbandingannya berapa? 2. Sama berarti ya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Kenapa yang DC dan HG tidak kita cari? Karena besarnya akan sama seperti AB. Ya, AB dan DC sejajar. Ya. Jadi dia sama besar. Kemudian DA dan HE juga sama sejajar dengan CB dan GF. Jadi jajaran genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang EFGH. Nah, kita sudah dapatkan dua buah jajar genjang yang sebangun. Apakah kalau kita bandingkan dengan jajaran genjang yang ketiga, tadi kan ada 3 jajar genjang ya. Apakah kalau kita bandingkan dia akan tetap sebangun? Belum tentu sebangun ya. Jadi kita cari tahu lagi. Nah, yang kedua adalah Miss April mau membandingkan jajaran genjang ABCD dengan jajaran genjang IJKL. Ya, tadi kan yang ketiga adalah IJKL. Nah, yang pertama kita bandingkan keempat sudutnya. Keempat sudutnya apakah sama besar? Ya. ABCD, jajaran genjang ABCD kita bandingkan dengan jajaran genjang IJKL. Sudut A akan sama dengan sudut I. Kemudian sudut B akan sama besar dengan sudut J. Sudut C akan sama besar dengan sudut K. Sudut D akan sama besar dengan sudut L ya. Nah, kalau dari keempat sudutnya yang kita bandingkan ini masih sebanding atau bersesuaian atau sama besar, semua besar sudutnya. Tetapi apakah kalau kita membandingkan sisinya dia memiliki perbandingan yang sama? Kita buktikan lagi ya. Nah, sekarang kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB akan sama dengan sisi IJ. Kalian sambil bisa dilihat lagi ya bentuk jajaran genjangnya. Ya, sudut AB akan kita bandingkan dengan sudut sisi AB kita bandingkan dengan sisi IJ. Nah, sisi AB besarnya adalah 3 dan sisi IJ juga 3. Maka hasilnya adalah 1. Nah, sisi mana lagi yang bisa kita bandingkan? Yaitu sisi AD kita bandingkan dengan sisi IL. Maka 3 banding 1,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, ini tidak sama. Ya, tidak sama. Maka apa kesimpulannya? 1 dan 2 kan gak sama. Jadi kalau dia perbandingannya sama, maka dia harus sama angkanya. 2 banding 2, 1 banding 1 gitu ya. Karena ini tidak sama, maka jajaran genjang ABCD tidak sebangun dengan IJKL. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya adalah dua bangun dikatakan sebangun jika keduanya memenuhi syarat berikut. Yang pertama,
sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya. Jadi, walaupun bentuknya sama, tetapi kita cari tahu dulu apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi Miss April punya contoh soal penyelesaian dari prinsip kesebangunan. Nah, di sini ada 2 buah persegi. Kira-kira soalnya apa ya? Soalnya adalah jika persegi panjang ABCD dan PQRS sebangun, tentukanlah keliling dari persegi PQRS. Ya, rumus keliling apa sih? Rumus keliling itu adalah 2 dikali P ditambah L. Nah, untuk mencari keliling tentunya kita membutuhkan panjang dan lebar. Di sini yang sudah diketahui adalah lebarnya. Ini lebar, ini panjang. Ya, maka kita harus tahu panjangnya berapa, karena di sini tidak dikasih tahu panjangnya. Karena di sini ada 2 buah persegi, maka kita sesuaikan atau kita bandingkan dengan persegi ABCD, karena ABCD dan PQRS sebangun ya. Maka sisi-sisi yang bersesuaian kita bandingkan. Jadi sisi PQ bersesuaian dengan sisi AB ya. Sehingga PS akan bersesuaian dengan sisi AD. Nah, PQ banding 16 karena panjang AB-nya 16. PS 6 dan AD-nya adalah 4. Jadi 6/4. Nah, kalau sudah begini bisa langsung kita bagi saja. Bagi 2, sama-sama dibagi 2. Di sini 3, di sini 2. Oke. Sehingga PQ adalah 16 dikali 3 dibagi 2 ya. 16 dikali 3 dibagi 2 hasilnya adalah 24 cm. Sehingga ini udah tahu ini adalah panjang perseginya. Sehingga panjangnya atau panjang PQ-nya ini adalah 24 cm. Kalau sudah tahu panjangnya dan lebarnya sudah ketahuan semua unsur-unsur dari persegi PQRS, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus kelilingnya. Ya, jadi keliling PQRS sama dengan 2 dikali 24 ditambah 6. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 24 ditambah 6 berapa? 30. 30 dikali 2. Nah, 30 dikali 2 adalah 60. Jadi keliling persegi PQRS adalah 60 cm. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk soal seperti ini, kita bandingkan saja sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, sisi-sisi yang bersesuaiannya kita bandingkan. Kalau dibilang 2 bangun tersebut adalah sebangun, seperti contoh soal yang ini. Oke? Oke, itu tadi materi pada pembahasan pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari kisi-kisi penilaian tengah semester yang akan kita lakukan di minggu depan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu semangat belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya.